Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, salam jamaah haji 1441 Hijriah 2020 Masehi yang kami hormati. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Kembali lagi kita kuatkan giroh niatan kita untuk mendatangi tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, melaksanakan ibadah haji dengan membaca talbiyah. Yang lagu saja. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Semoga dengan bacaan talbiyah ini semakin kuat giroh kita untuk berangkat ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan materi bagian keempat, yaitu tentang wukuf. Kemarin sudah sampai dengan umroh. Kapan ditutupnya tadi? Sampai dengan tahallul. Umroh sudah terselesaikan karena kita haji tamattu, kita kembali ke hotel. Tanggal 8 Dzulhijjah kita akan mendapatkan pengumuman dari penyelenggara haji PPIH Saudi Arabia. Yang intinya apa? Kapan kita mau melaksanakan ibadah wukuf dan persiapannya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang kami hormati, pada tanggal 8 Dzulhijjah bisa pagi, bisa sore, bisa malam, bahkan bisa tanggal 9 Dzulhijjah pada pagi hari kita diberangkatkan ke Arafah dalam rangka mempersiapkan ibadah wukuf. Wukuf intisari haji. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, pada tanggal itu, pada hari itu kita diminta untuk melaksanakan memakai pakaian ihram yang didahului dengan sunnah ihram. Satu diantaranya mandi, memakai wangi-wangian, kemudian sholat sunnah ihram dan lain sebagainya. Tepat begitu kita mau diberangkatkan ke Arafah, jangan lupa setelah kita memakai pakaian ihram, yakin larangan-larangan seperti pakaian berjahit dilepas. Sebelum berangkat, niat haji harus dibaca atau niat haji harus dilaksanakan. Niat haji apa yang paling sederhana bacaannya Bapak Ibu? Masih ingat? Yang paling sederhana dan yang paling gampang, ayo kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma, labbaik Allahumma. Sekali lagi, labbaik Allahumma hajjan, hajjan, hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Setelah itu kita naik bus. Setelah naik bus, busnya berjalan sampailah kita ke Arafah. Kalau kita berangkat pada tanggal 8 Dzulhijjah, tidak ada kegiatan apa-apa di Arafah. Kita nyampe sana sore, malam, atau pagi hari, gak ada kegiatan. Kecuali kegiatan kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan wukuf. Berupa apa? Sholat maktubah, sholat sebagaimana sholat di sini dengan dijamak qashar. Kemudian makan dan minum, istirahat yang cukup. Di sana juga ada toilet, kamar mandi dan lain sebagainya. Tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah, begitu matahari tergelincir sedikit, atau boleh dikatakan jam 12 siang lebih sedikit, maka kegiatan wukuf akan dilaksanakan. Yuk kita masuk pada materi wukuf. A. Berangkat menuju Arafah pada tanggal 9 atau 8 Dzulhijjah sudah kita sampaikan juga. Menempati kemah di Arafah yang telah ditentukan. Pelaksanaan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah dari ba'da zuhur sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Ini sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim
Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, haji itu di Arafah. Barang siapa yang mendapatkan wukuf di Arafah, maka ia mendapatkan haji. Jadi jelaskan al-hajju Arafatun. Haji itu ada di Arafah. Maka siapapun yang tidak di Arafah dan tidak melaksanakan wukuf, hajinya tidak sah. Orang berangkat dari sini kelihatan berhaji sampai di Mekah. Kemudian di Mekah dia melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tetapi dia tidak wukuf di Arafah, itu tidak berhaji namanya. Ya hanya orang melancong atau mungkin dia hanya umroh. Tanda-tanda orang berhaji yaitu orang yang wukuf di Arafah. Perkara sah, sah. Apakah sempurna? Belum tentu sempurna, karena masih ada rangkaian kegiatan ibadah lain yang harus dilaksanakan. Baik, ini kita lanjutkan di amalan ibadah selama wukuf, yaitu berdoa, membaca Al-Quran, tahlil, membaca istighfar, serta berzikir. Nah, di dalam wukuf ini akan ada dua kegiatan yang awalnya, yaitu khutbah wukuf dan sholat duhur dijamak qashar dengan sholat asar. Mana yang lebih afdal? Apakah khutbah dulu atau sholat dulu? Sama saja. Terus kita bagaimana? Ikuti petugas pembimbing ibadah haji. Mau wukuf dulu, mau khutbah dulu, baru sholat kita ikuti. Mau sholat dulu, baru khutbah wukuf kita ikuti. Nah, ini kembali lagi waktu wukuf. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dimulai sejak terbit fajar tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kadar lamanya wukuf, menurut mazhab Maliki, mendapati sebagian siang dan sebagian malam adalah rukun. Jadi mulai matahari tergelincir sedikit sampai menjelang maghrib itu sudah termasuk malam. Jadi Imam Malik seperti itu. Menurut Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i berpendapat sebagian siang dan sebagian malam adalah sunnah. Jadi ketemu dengan maghrib itu sunnah, ketemu dengan malam sedikit sunnah. Artinya begitu menjelang maghrib berangkat ke Muzdalifah itu sudah sah wukufnya. Menurut Imam Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, wajib mendapati sebagian siang dan sebagian malam. Jadi paling tidak sholat maghribnya, sholat maghrib dan sholat isya dijamak takdim qashar di Arafah. Ini akan memenuhi ini wajibnya menurut Imam Hanafi. Mana yang terbaik? Kita lihat situasi dan kondisi serta petunjuk bimbingan dari petugas ibadah haji. Karena prakteknya maghrib panjenengan semuanya dipersiapkan berangkat ke Muzdalifah, karena jalan begitu padat dan bisnya begitu banyak, bisa jadi panjenengan akan keluar dari Arafah jam 9 malam, 10 malam, jam 12 malam. Kenapa demikian? Karena itu persoalan teknis di lapangan. Oleh karenanya kalau kita mendapati siang dan malam, insya Allah seluruh mazhab ini, baik yang menyampaikan wajib, sunnah, atau menurut ini adalah rukun, kita dapat semuanya. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan. D. Meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah setelah sholat jamak takdim qashar maghrib dan isya, sebagaimana saya jelaskan di depan tadi. H. Wukuf seseorang yang sedang pingsan atau ayan. Ayan itu paham ya? Epilepsi ayan itu. Oh, bisa jadi ada sekian juta jamaah nanti ada yang pingsan, ada yang ayan. Tidak sah menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sedang menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sah wukufnya. Jadi kalau ada orang pingsan sebelum jam 12 sampai dengan maghrib, maka tidak sah wukufnya. Itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi yakin saja di sana ada petugas kesehatan, ada tabib, ada terapis dan lain sebagainya. Kalau ada yang pingsan, nanti langsung ditangani oleh petugas medis. Kalau ternyata pingsannya itu sampai malam dan tidak terkondisi, ada petugas yang mempersiapkan nanti dengan batal haji. Nah, kira-kira begitu. Jadi nggak usah khawatir panjenengan semua. Mabit di Muzdalifah. 1.
dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah malam harinya, yaitu mulai ba'da maghrib sudah boleh masuk di Musdalifah. Kegiatannya apa di sana? Berzikir dan mencari batu kerikil sebanyak 49 atau 70 buah. Kenapa mencarinya di Musdalifah ini? Karena memang sunnahnya sebenarnya hanya 7. Jadi kalau jumlahnya 49, yang lain bisa dicari di Arafah, bisa dicari di Mina. Yang 7 itu sunnahnya di Musdalifah. Kalau 70 berarti 70 dikurangi 7, bisa lainnya itu mencari di Arafah atau di Mina. Kenapa demikian? Karena di Arafah lebih banyak kerikilnya, tempatnya lebih nyaman daripada di Musdalifah. Kalau mengambilnya di Arafah ternyata kok 80-100 bagaimana? Boleh, nggak apa-apa. Ditambahi dari Musdalifah yang 7 kerikil. Sunnahnya ke dapat. Nah, kemudian mabit di Musdalifah dan di Mina menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya wajib. Sedangkan menurut Ibu Hanifah hukumnya sunnah. Mana yang lebih penting? Kita ikuti fikih haji dan yang nanti akan dibimbing oleh petugas ibadah haji atau pembimbing ibadah haji Madinah. Waktu mabit di Musdalifah dimulai setelah maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Insya Allah sebelum subuh panjenengan semuanya akan terbawa bis atau diangkut bis sampai dengan ke Mina. Kita lanjutkan. Kadar lamanya mabit sudah tadi. Nah, sekarang masuk di mabit di Mina. Mabit di Mina atau perluasan Mina pada malam tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Amalan ibadah selama mabit yaitu berdoa, membaca Al-Quran, tahlil, istighfar serta berzikir. Oleh karena siapkan doa panjenengan sebanyak-banyaknya. Doa tidak perlu berpakai bahasa Arab bagi yang tidak bisa berpakai bahasa Arab. Bahasa nasional kita, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, atau sebisa-bisanya. Kalau kita orang Jawa dengan bahasa Jawa, kalau orang Bugis dengan bahasa Bugis, orang Sunda pakai bahasa Sunda. Tidak harus pakai bahasa Arab. Yang harus pakai bahasa Arab hanya satu, yaitu sholat. Kemudian kalau ingin membaca Al-Quran, berarti persiapkan Al-Quran dari Mekah. Beli Al-Quran di Mekah, kemudian dibawa sampai dengan Mina dibaca. Jangan dibawa pulang, wakafkan di Masjidil Haram Mekah. Karena pahala mewakafkan Al-Quran, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan, setiap satu huruf itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Satu huruf saja 10 kali lipat. Itu kalau di Indonesia. Ya coba saja kalau di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah, satu huruf akan diganjar atau dilipat gandakan pahalanya kali 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dikalikan 100.000. Padahal di dalam Al-Quran itu ada berapa huruf dan berapa banyak orang yang membaca di sana. Masya Allah dan Subhanallah. Oleh karenanya jangan eman. Jangan eman itu jangan medit. Ambillah sebagian uang kita untuk membeli Al-Quran, kita baca, setelah selesai wakafkan di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Tapi tentunya dengan Al-Quran yang memenuhi spesifikasi yang diperbolehkan di Masjidil Haram. Kalau panjenengan belinya asal beli, dimasukkan nanti akan dikeluarkan. Ketika dikeluarkan dikirim ke masjid-masjid biasa di luar Makkah, maka itu tetap bermanfaat. Dibaca orang, panjenengan tetap dapat pahala. Satu huruf akan diganjar dikasih pahala oleh Allah kalikan 10. Tidak kali 100.000 lagi. Kenapa? Tidak di Masjidil Haram. Coba saja kalau jenengan sesuai spesifikasinya. Nah, di mana belinya? Panjenengan bingung kan? Tanya saja, mohon maaf bukan kemaki. Besok saya belikan yang sesuai dengan spesifikasinya, harganya yang tidak mahal, standar. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang termasuk ulur syar'i tidak mabit dan tidak dikenakan membayar dam adalah orang yang menjaga dan mengurusi orang sakit. Jadi orang yang sakit dan mengurusi itu karena ulur syar'i itu tidak apa-apa dan tidak harus membayar dam ketika tidak mabit di Mina. Orang yang sedang sakit, orang yang khawatir akan jatuh sakit, dan orang yang menjaga harta karena takut hilang, itu juga boleh tidak mabit di Mina.
Buka saja di kitab Al-Mazmur jilid 8 halaman 247. Kita lanjut Bapak Ibu. Mabit di perluasan Mina. Ini yang terkenal nanti. Mina Jadid. Panjenengan gak usah khawatir. Panjenengan semuanya gelombang 2. Gelombang 2 itu pasti kloter di atas 45. Dan insya Allah sebagai bocoran saja, panjenengan itu kalau tidak tergabung di kloter 61 ya 62. Kalau tidak perlu 62, 63. Kalau insya Allah Allah menghendaki dengan qadarullah haji ini terlaksana, panjenengan akan berangkat setelah tanggal 10 Juli. Kurang lebihnya antara tanggal 12 sampai tanggal 13 Juli. Berarti karena kloter panjenengan di atas 45, panjenengan tidak akan masuk di Mina Jadid. Yang masuk Mina Jadid biasanya kloter di bawah kloter 20. Nah, karena ini tidak masuk di sini, tidak akan saya jelaskan. Tidak penting daripada nanti kita ikut berjidal atau berbantah-bantahan sana. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini masih ini Mina Jadid. Nah, ketentuan sholat di Arafah dan di Mina. Nah, sampai terbatuk-batuk Bapak Ibu, karena nggak boleh minum sebelum nanti jam menjelang maghrib. Ibu Bapak yang kami hormati, ketentuan sholat di Arafah dan di Mina. Sholat di Arafah bagi pendapat wajib menjamak dan qasar sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Sholat maghrib dan sholat isya jamak takhir di Musdalifah. Masih ini tetap batuk saja nih. Mohon ini dikat dulu sementara. Karena kondisi kesehatan mungkin. Tak batuk dulu.